Mungkin ini juga menjadi tantangan ya bagi pesantren ya, tadi seperti. Jadi akan lebih baik jika para santri ini disiapkan sebagai orang-orang yang mampu membuka usaha, karena itu akan bisa membuat pesantren itu sendiri. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Denny Zulniadi. Anda menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Pada kesempatan kali ini, Bedah Tajuk Lampung Pos akan membahas kemandirian pesantren menuju Indonesia Maju. Bersama saya sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada redaktur Lampung Pos, Jeng Delima Nataliana Pitupulu. Bagaimana kabar Anda hari ini, Jeng? Baik, Kakak Denny. Kamu Oke. apa kabar, Kakak Denny? Alhamdulillah sehat dan baik Alhamdulillah. dan luar biasa ya. Ya. Nah, kemudian ada narasumber satu lagi yang tidak kalah luar biasa, yaitu Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos, Bang Muharram Chandra Lugina. Bagaimana kabar Anda hari ini, Bang Lulu? Alhamdulillah. Oke, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah makan siang belum? Kok agak lemes-lemes gitu? Udah. Ya. Oke, Oke, baik. harus kan. Lanjut tanggal lemas nih, karena kita langsung lanjut malam kerja ya. Oke, baik. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Kemandirian pesantren menuju Indonesia Maju. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia memiliki peran strategis menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data Kementerian Agama per Agustus 2024, terdapat 41.220 pesantren dengan jumlah santri mencapai 4,37 juta. Di Provinsi Lampung saja tercatat ada 677 pesantren dengan 64.251 santri. Angka-angka ini mencerminkan pesantren sebagai kekuatan besar yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi laskar penggerak kemajuan bangsa. Besarnya potensi itu tidak akan berarti banyak jika pesantren hanya berkembang secara kuantitatif. Kualitas pengembangan pesantren harus menjadi prioritas agar institusi ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga kontributor signifikan bagi pembangunan bangsa. Untuk itu, kemandirian pesantren perlu mendapat perhatian amat serius oleh pemerintah, khususnya di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tidak bisa tidak, kemandirian ekonomi menjadi salah satu kunci bagi pesantren untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Terlebih, Indonesia saat ini telah ditasbihkan sebagai negara dengan tren perkembangan ekonomi syariah terbesar di dunia. Persoalannya, selama ini pesantren acap kali bergantung pada bantuan eksternal, baik pemerintah maupun donatur. Hal ini menciptakan ketergantungan yang membatasi kemampuan mereka berinovasi dan berkontribusi secara optimal. Pesantren harus didorong untuk mengembangkan ekonomi berbasis komunitas melalui unit usaha mandiri seperti koperasi, pertanian, peternakan, atau industri kreatif. Pesantren dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mendukung inisiatif ini dengan memberikan akses kepada permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan teknologi yang memadai. Pesantren yang mandiri secara ekonomi bukan hanya memperkuat lembaga itu sendiri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan mendukung ekonomi lokal. Lebih dari sekadar lembaga pendidikan agama, pesantren harus mampu mencetak lulusan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bangsa. Santri perlu dibekali keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertanian berkelanjutan, teknologi informasi, dan industri kreatif. Pendidikan berbasis vokasi di pesantren menjadi keniscayaan jika ingin melihat pesantren berperan lebih signifikan dalam ekonomi nasional. Sebagai bagian dari visi besar ini, pemerintah harus memprioritaskan kurikulum keterampilan dan kewirausahaan di pesantren. Santri harus dilatih untuk menjadi wirausahawan, bukan sekadar pekerja. Dengan keterampilan ini, mereka dapat menciptakan peluang ekonomi, bukan hanya mencari pekerjaan. Pendidikan kewirausahaan yang dibalut dengan nilai-nilai agama akan melahirkan generasi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berintegritas tinggi. Pesantren tidak dapat menutup mata untuk kemajuan teknologi dan tuntutan digitalisasi. Di era yang serba digital ini, pesantren harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan
dan memperluas jangkauan dakwah. Digitalisasi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi pesantren, baik melalui pemasaran online produk-produk pesantren maupun pengembangan platform pembelajaran jarak jauh. Pemerintah perlu mendorong pesantren untuk mengadopsi teknologi digital dalam berbagai aspek, mulai dari manajemen kelembagaan hingga pendidikan. Dukungan infrastruktur teknologi harus diikuti dengan pelatihan keterampilan digital bagi santri dan pengelola pesantren. Hanya dengan kemampuan digital yang kuat, pesantren dapat bersaing dan berperan lebih besar di tingkat nasional dan global. Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam pengembangan pesantren. Dukungan penuh dari pemerintah sangat diperlukan agar pesantren dapat bertransformasi menjadi institusi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Pengembangan pesantren yang berbasis kemandirian ekonomi, keterampilan vokasional, dan digitalisasi harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Pesantren memiliki potensi besar untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Namun, tanpa upaya serius untuk mengembangkan kapasitas kualitatifnya, pesantren akan sulit berkontribusi secara optimal. Kemandirian pesantren bukan hanya sebuah tujuan, tetapi sebuah keharusan jika kita ingin pesantren memainkan peran sentral dalam pembangunan bangsa yang lebih baik di masa depan. Baik pemirsa, pesantren memiliki peran strategis dalam membangun bangsa. Salah satunya untuk mewujudkan visi menuju Indonesia Maju atau menuju Indonesia Emas 2045 ya. Baik Jeng Del, apa yang membuat pesantren memiliki peran yang begitu strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan bagaimana angka 41.220 pesantren ini bisa dimaksimalkan? Ya, seperti kita tahu bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan jumlahnya saat ini berdasarkan data dari Kementerian Agama per Agustus 2024 itu ada 41.220 lembaga pesantren dan pesantren tersebut mendidik 4,37 juta santri. Sementara di Lampung sendiri jumlahnya ada 677 pesantren dengan 64.000 lebih santri yang belajar saat ini. Jadi memang angka tersebut secara kuantitatif sudah sangat besar. Nah, bagaimana sekarang peran pesantren, potensi yang besar itu bisa mendukung Indonesia maju sesuai dengan visi misi pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, seperti itu. Jadi memang secara kuantitatif pesantren dan santri ini sudah sangat besar ya. Jumlahnya puluhan ribu, yang ada di Lampung saja itu 64.000. Jadi jika para santri ini bahkan di Indonesia 4 jutaan ya. Jadi kalau para santri ini bisa dimaksimalkan pendidikannya, terutama untuk mendukung perekonomian, maka justru ini menjadi kekuatan ekonomi baru buat Indonesia. Dan untuk menggapai Indonesia Maju 2045 itu bukan hal yang sulit lagi. Seperti itu Kakak Denny. Oke, Bang Lulu ya. Nah, bagaimana jika menurut Anda Bang Lulu dalam memaksimalkan peran pesantren ini menuju Indonesia Emas 2045, Bang? Ya ini ya sesuai dengan ini ya, bahwa pemerintah juga sangat memberikan apresiasi ya dengan adanya keberadaan pesantren ini. Dan ini juga sudah kita ketahui bahwa sudah ada lahirnya undang-undang ini ya nomor 18 tahun 2019 ya tentang pesantren, dan ini mengubah ya paradigma bahwa pesantren kini memiliki status yang sama ya dengan pendidikan formal lain, dan ini memang harus benar-benar dimanfaatkan ya oleh pemerintah saat ini ya, karena kita ketahui juga banyak juga sih usaha-usaha ya atau dari kalangan pesantren yang emang ikut membantu ya dalam baik dari sisi pendidikan, perekonomian yang ikut mendorong ya khususnya di pertumbuhan ekonomi nasional ya, dan itu emang pemerintah juga tidak bisa tutup mata ya, apalagi dengan adanya undang-undang 18 ini ya, sehingga mau nggak mau pesantren juga harus mendapat perhatian ya dari seimbang lah minimal dengan pendidikan formal lainnya. Mungkin itu ya salah satu ini yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendukung bahwa pesantren itu bisa lebih maju lagi ya. Oke Bang Lulu,
kembali ke Jeng Delima ya, atau Bunda Delima ini. Bunda, tadi Anda menyinggung soal kualitas dan kuantitas atau kuantitatif ya. Nah, bagaimana menurut Anda ya, seberapa penting kualitas pengembangan pesantren daripada hanya sekedar menambah kuantitasnya? Baik. Jumlah yang besar tadi secara kuantitas itu harus dibarengi dengan kualitas tentu saja. Selama ini kita tahu bahwa pesantren itu memang adalah pendidikan yang mengutamakan keagamaan. Tapi untuk saat ini pesantren sudah mulai terbuka. Ini berdasarkan pengamatan saya, pesantren sudah mulai terbuka dengan hal-hal lain, misalnya dengan teknologi, dengan digitalisasi seperti itu. Akan lebih baik lagi jika memang pesantren ini memuat ilmu-ilmu ekonomi yang saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah ya. Akan lebih baik jika pesantren memiliki kurikulum vokasi, pendidikan vokasi, supaya pembelajaran yang diberikan kepada para santri itu bisa membentuk santri sebagai orang-orang atau pribadi yang memang nanti setelah lulus atau bahkan saat masih belajar pun sudah mulai bisa merintis usaha gitu ya. Jadi akan lebih baik jika para santri ini disiapkan sebagai orang-orang yang mampu membuka usaha, karena itu akan bisa membuat pesantren itu sendiri mandiri, bahkan juga bisa memberdayakan masyarakat. Karena kan kita tahu selama ini mungkin ada banyak pesantren yang tergantung dengan pihak luar ya, dengan bantuan dari pihak luar. Tapi dengan pesantren yang mengutamakan vokasi, misalnya wirausaha, entrepreneur, maka pesantren ini akan bisa mandiri. Setelah dia mandiri, dia akan juga bisa berimbas kepada masyarakat. Dia akan bisa memberikan lapangan kerja buat masyarakat. Dan si santrinya itu sendiri bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda yang paham nilai-nilai ekonomi sekaligus paham nilai-nilai agama. Apalagi sekarang ini Indonesia, Kak Denny, itu menjadi salah satu negara atau bahkan negara yang dengan kebangkitan ekonomi syariahnya yang terkuat di dunia ya. Kita tahu sekarang belakangan ini memang ekonomi syariah di Indonesia memang sangat digalakkan. Maka dengan adanya santri yang entrepreneur, ini akan semakin memperkuat ekonomi syariah ini sendiri dan akan berimbas sangat luas. Bukan hanya kemandirian dari pesantren itu sendiri, tapi juga bagi masyarakat kebanyakan seperti itu. Artinya ketika seorang santri ini bisa menjadi pengusaha, tentu saja dia bukan hanya dia akan lebih baik dalam bidang usahanya karena dia selain memiliki ilmu ekonomi juga ilmu agama. Tentu saja dalam berusaha dia akan menerapkan ilmu agamanya juga begitu ya Jan ya. Bukannya ada istilah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesama gitu ya. Nah, jadi kalau si santri ini bisa juga memberikan syiar gitu ya, tapi dia juga bisa memberikan penghidupan, memberikan pekerjaan, maka itu akan sangat baik, sangat paripurna sih menurut saya ya. Oke. Menurut gimana Bang? Kayaknya ini juga ya, kayaknya santrinya juga harus kita bisa memberikan ini ya, kembali tadi kata Bunda Delima ini katakan bahwa di pendidikan entrepreneur ya, karena kita juga tahu bahwa di sinilah bahwa ini ya menuntut bahwa santri itu untuk lebih kreatif dan inovatif ya, sehingga pemberdayaan ekonominya itu bisa ini ya bisa lebih maju lagi ke depannya, dengan apalagi anak-anak muda sekarang ya. Kita tahu bahwa dengan kemajuan yang teknologi yang makin pesat sekarang ini, bahwa inovasi dan kreativitas anak muda kita itu udah emang di atas rata-rata lah bisa dibilang ya, sehingga mereka bisa membuat hal-hal baru yang bisa memberikan mereka inovasi-inovasi baru, dan kreativitas mereka bisa meramu itu ya menjadi hal-hal yang bisa menghasilkan, dan itu bisa memberikan mungkin tidak hanya pendapatan bagi diri sendiri ya, tapi bisa juga memberikan bagi pesantren, dan kata Bunda Delima juga bahwa bisa bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya di lingkungan sekitar ya, tapi mungkin kalau udah bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, mungkin tingkat nasional ya. Ini dengan inovasi itu yang bisa dikembangkan secara nasional nantinya. Teman-teman, kalian punya nggak kenalan santri misalnya? Setelah lulus mereka ngapain? Jadi apa? Ada nggak? Apakah mereka mungkin sudah ada visi atau aksi sebagai entrepreneur, atau memang masih juga mencari pekerjaan? Ya mungkin ada beberapa itu? Ya. Ada kawan juga yang emang ada beberapa yang mungkin jadi ya balik lagi ke ini ya, khusus ke fokus ke agama ya, misalkan jadi guru ngaji atau apa ya. Tapi ada juga beberapa sih yang
yang kawan aku waktu dulu ya, waktu di kuliah itu ada, setelah kuliah itu dia pesantren, dia nyoba-nyoba buka usaha ya. Tapi ya walaupun sekarang belum terlalu ini, tapi dia tetap bergelut di usahanya itu. Setidaknya ya. sudah mulai mencoba ya. Betul, dia mencoba dengan apa yang dia dapetin di pesantren itu ya. Dan dia salah satunya mengembangkan ini peternakan. Nah, cocok. Dia- Kalau Kakak Denny? Dia pertamanya malah modalnya dikasih dari pesantren itu. Baik banget pesantrennya. Berarti pesantrennya menerapkan Pancasila itu, Pak. Jadi, Betul, dia ya, ini Dia ya. pesantrennya sadar pembangunan ekonomi ya. Jadi Betul. dia bukan cuma mendidik tapi juga menyediakan modal. Wah, Betul, itu top ngebantu banget itu. itu pesantrennya. Ya mungkin itu salah satu hal yang mungkin bisa dicontoh ya. Iya. Karena Itu kita modal yang juga bagus. kadang-kadang kan kita para santri itu pengen usaha juga perlu modal gitu Iya. loh. Iya. Mereka kadang terbentur di situ dan mungkin ini salah satu juga harus masukan bagi pemerintah ya. Bahwa mereka juga harus tidak bisa menafikan bahwa pesantren juga harus tetap ada perhatian mereka loh kalau Nah, ini. ini Khususnya di bidang buat permodalan ya. Ya, ini terkait dengan kemandirian pesantren ya. Iya. Pesantren seringkali dikaitkan dengan harus bergantung pada bantuan eksternal ya. Iya. Apa tantangan utama dalam menciptakan kemandirian pesantren ya? Ya mungkin pesantren harus dituntut lebih ini ya, bisa mengelola ya potensi yang khususnya di dalam pesantren itu yang bisa menghasilkan dari sisi ekonomi ya, sehingga mereka bisa tidak terlalu mengharapkan dari bantuan luar ya. Tapi walaupun gitu ya, tetap kita berharap bahwa pemerintah tidak serta-merta dengan adanya kemandirian dari pesantren itu mereka tidak mendapat perhatian loh, tetap ya, karena mereka juga udah punya ini ya, hak yang sama ya dengan pendidikan formal lainnya ya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ini ya. Mungkin gini, supaya pendidikan vokasi atau ekonomi itu lebih nampol gitu ya, bahasa anak sekarang itu ada baiknya pesantren itu memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah Ya, yang umum ya. entrepreneur dalam Kurikulum ya, beberapa tahun terakhir pendidikan. Jadi Iya. salah satu kampus swasta di dekat kantor Lampung Pos itu saya tahu bahwa mereka ada satu semester yang memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur apapun sesuai dengan kemampuan dia ya. kesukaan, minat. Nah, pesantren juga bisa nih mengadopsi hal tersebut ya. Jadi para santri punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Pasti semua orang punya minat dan bakat. Begitu juga dengan para santri. Nah, pesantren bisa menjadi wadah yang memberikan kesempatan bagi para santri untuk merintis ya, dimulai dari kesukaan, dari kesenangan, hobinya apa. Misal kalau dia hobinya main komputer, main game atau membuat aplikasi, bisa membuat aplikasi yang berhubungan dengan keagamaan, misalnya membuat Al-Quran digital yang sudah ada suaranya, terjemahannya, atau ada orangnya langsung, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan dengan potensi santri yang banyak dan pasti mereka juga punya minat dan bakat. Gitu Kak Denny. Oke. Tadi yang kelima membahas pendidikan vokasi, vokasi ya. Pendidikan vokasi berbasis keterampilan modernnya. Yang yang sangat penting bagi santri ya. Bagaimana pesantren bisa beradaptasi ya untuk mencari yang relevan terkait dengan dunia kerja di masa kini itu. Iya. Jadi ada baiknya, ini sekedar saran pandangan saya saja, ada baiknya pesantren mulai menjajaki kerjasama dengan dunia industri, dunia kerja secara lebih intensif. Jadi bisa memetakan kebutuhan dunia kerja, dunia industri seperti ini gitu. Dari situ nanti akan bisa disarikan apa-apa kira-kira soft skill yang harus dimiliki oleh para santri supaya mereka bisa menjadi lulusan pesantren yang juga mampu berdaya saing secara ekonomi. Karena tanpa komunikasi dengan pihak industri, pihak dunia kerja, dunia industri, ya akan sangat terbatas kemampuan pesantren dalam memetakan atau mengidentifikasi kemampuan santri, berikut juga kondisi kebutuhan di lapangan. Jadi dengan sekarang banyaknya CSR ya dari berbagai perusahaan, juga pemerintah yang semakin peduli, anggaran di Kementerian Agama juga bagi pesantren semakin besar ya. Jadi itu sebagai peluang yang harus ditangkap oleh pesantren untuk mengembangkan diri, memanfaatkan momen untuk mencetak entrepreneur muda gitu ya. Jadi ditambah kemajuan teknologi digital saat ini Kakak Denny. Jadi kalau memang bisa diramu semua potensi itu, ya bukan hal yang sulit ya untuk melahirkan santri-santri yang memang berdaya saing secara ekonomi.
santri-santri yang pengusaha muda. Seperti itu Kakak Denny. Oke. Kakak Denny Lalu- ada kenalan santri yang sudah lulus dan Ada sebenarnya ada, tadi saya mau bahas Ah, itu tapi lupa iya. ya. coba ceritain Karena dulu saya dong. semangat Ceritain ingin dulu. menanyai Alulu ya. Iya. Tahan dulu pertanyaannya. Ada Kakak Denny teman cerita saya dulu. itu, teman saya di kampung ya. Iya. Dia pesantren di Jawa sana dan sekarang dia sudah lulus dan kembali ke Lampung, ke kampung halaman saya di sana. Dia buka usaha apa ya namanya itu ya, makanan yang kayak roti yang dipanggang tapi dicampur daun-daun seledri gitu, apa ya namanya? Semacam sandwich? Ya, tapi dia yang kayak Arab-Arab gitu lah. Oh, kebab. Kebab, ya. Oh, kebab. Jadi dia itu awalnya buka satu kan, Iya, terus dia sendiri yang tunggu. iya. Lama-lama dia buka 2 atau 3 gitu kan, dan itu dia sayur-sayurnya masih beli dari luar kan. Iya. Entah dari mana dia juga mengembangkan usahanya atau mengembangkan diri dia itu, dia bikin nanam sendiri gitu Iya. loh, sawinya itu tadi. Buat Selada kebutuhan ini ya. Selada. Ya, selada nanam sendiri dia pakai hidroponik, Iya. ya kan. Nah sekarang jadi dia bisa memasok ke tempat usaha dia itu dari tempat dia sendiri, artinya keuntungan dia bisa lebih karena itu salah satunya. Mungkin bisa juga buat ini ya keluar ya, selain buat Iya, dia jual ngedukung usaha keluar dia gitu ya. kan. Ya itu kira-kira itu. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa lulusan pesantren itu juga punya kemampuan dalam Iya. bidang dalam berniaga ya, Iya, dalam iya. berusaha ya. Ya artinya tergantung dari individunya masing-masing Iya. dan juga Iya. pendidikan yang diberikan di pesantren Iya. itu. Dan mungkin ini juga menjadi tantangan ya bagi pesantren ya. Tadi seperti buat pendidikan entrepreneur atau vokasinya ya, karena kita tahu bahwa sebelum mereka ini juga kan dari yang formal juga udah melakukan hal-hal seperti apa yang dikatakan sama Bunda Delima ya, bahwa mereka udah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dan ini pesantren juga jangan kalah ya, mereka harus lebih menggebrak lagi karena potensi yang ada juga di mereka untuk melahirkan para tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan yang mumpuni itu lebih cukup besar ya. Dan ini kembali lagi ke pihak pengelola pesantren ya untuk bisa lebih lebih bisa menginian anak para santrinya ya, untuk bisa lebih memiliki dan belajar lebih giat lagi untuk bisa menggali ya potensi-potensi yang ada di para santri mereka dengan dukungan sarana prasarana yang sekarang kita ketahui bahwa banyak juga pesantren yang memiliki sarana prasarana yang udah cukup mumpuni ya, sehingga mereka tinggal melaksanakannya aja dalam mendidik para santrinya ya untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka ya, untuk bisa nantinya karya-karya mereka bisa memiliki daya saing di luarnya. Oke, kita kembali ke Bunda Delima dulu sebentar. Saya menarik dengan pembahasan Bunda Delima tadi terkait dengan teknologi digital ya, kalau nggak salah tadi ya. Semua pihak atau semua lini itu memang harus beradaptasi ya dengan teknologi digital saat ini. Bagaimana menurut Anda pesantren ini dapat memanfaatkan atau memaksimalkan teknologi ya, itu untuk memperkuat pesantren itu sendiri dan juga untuk kemandirian ekonomi juga tentu saja. Nah, bagaimana? Ya, jadi teknologi digital saat ini itu diberikan secara cuma-cuma ya. Kita tinggal memiliki data, kemudian kita bisa berseluncur di dunia maya dengan kuota ya, data kuota ya. Lalu kita bisa berselancar dengan sangat leluasa, mau ngapain pun, mau mengembangkan diri, mau mempromosikan diri, mau endorse, mau mau membranding diri, itu bisa banget. Dan itu juga bisa dilakukan oleh pesantren ya. Jadi para pesantren dan para santri ini sudah bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kebaikan. Misalnya misal suatu pesantren bikin konten nih di Instagram atau TikTok gitu ya. Jadi mereka bikin konten tentang menu makanan sehat di pesantren ini, atau menu Jumat berkah di pesantren apa gitu. Dibuat konten, lalu diberikan informasi bahwa makanan itu terdiri dari ini, kemudian ada para santri yang makan gitu ya. Kemudian lama-lama dengan cara-cara yang epic gitu ya, dan continue saja membuat seperti itu. Nanti ya kelamaan tentu saja tidak menutup kemungkinan followers bertambah, dan bahkan misalnya ada orang luar yang minat untuk memberikan endorse makanan atau endorse barang-barang, misalnya seragam atau berbagai macam lah perlengkapan, misalnya dimulai dari perlengkapan para santri, itu bisa banget. Jadi
manfaatkan saja dengan teknologi yang ada, manfaatkan supaya para santri ini bisa berdaya seperti itu. Jadi selain juga membuat konten, ya pelajari dari para konten kreator yang sudah ada lebih dulu. Ya mungkin dari sisi teknologi juga kan kita tahu bahwa di situ juga bisa menjadi sebuah sarana ya bagi para santrinya juga untuk lebih menambah ilmu ya di luar apa yang mereka dapat di pesantren ya, sehingga mereka bisa lebih pikirannya lebih terbuka ya dengan apa-apa yang ada di ini ya. Kita tahu bahwa banyak juga kita bisa nyari gitu lah, apapun yang kita inginkan di lewat HP-nya yang mereka punya ya. Dan di satu sisi juga mereka bisa lebih intens mempromosikan ya apa-apa hasil karya mereka ya, sehingga bisa lebih dikenal orang ya, karena kita tahu bahwa pengguna internet itu udah sangat banyak benar di Indonesia ya, menjadi salah satu negara keberapa gitu pengguna internet terbanyak, dan itu menjadi sebuah sebagai sarana yang ini ya gratis ya istilahnya untuk bisa mempromosikan karya-karya dari para santri yang emang bisa memberikan efek yang bagus buat masyarakat. Mungkin untuk tahap awal memang itu berat banget ya. Yeah. Sangat sulit untuk memulai. Kayak misalnya nih Kak Deni nih. Kalau Kak Deni sekarang dikasih modal ya. Terus Kak Deni kira-kira mau buka usaha apa? Kira-kira sudah ada gambaran belum? Belum ada. Belum ada. Karena apa? Karena Kak Deni belum pernah mendapatkan pendidikan ekonomi secara khusus. Ya, betul? Nah, begitu juga dengan teman-teman di pesantren. Jika teman-teman santri sudah mendapatkan pendidikan khusus vokasi, khusus wirausaha, maka punya gambaran, punya kemampuan untuk mengidentifikasi potensi diri gitu ya. Oh, saya mau ini terus ada teman konsultasi gitu ya. Muncul ide-ide berarti. Muncul ide-ide gitu. Jadi memang penting bagi para santri untuk menggali informasi, menggali ilmu seluas-luasnya. Dan juga para pimpinan pesantren itu akan sangat baik jika menjalin kerjasama dengan para pihak swasta, bahkan juga pemerintah untuk membuka akses-akses permodalan hingga pendampingan sebagai entrepreneur muda. Mungkin kalau Kak Deni didampingi kan nggak akan bingung ya. Ya, artinya begini, menurut saya pengelola pesantren atau pimpinan pesantren ini juga yang pertama harus melek digital tentunya ya. Karena kan kita ketahui bahwa bukan hanya di pesantren ya, di sekolah umum juga kadang-kadang kan penggunaan gadget ini kan sangat terbatas ya. Artinya gini, ketika di pesantren itu harus ada aturan baru mungkin atau yang lebih fleksibel. Ya, yang untuk dalam penggunaan gadget, HP ataupun hal lainnya yang mendukung proses mereka menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha itu tadi ya, dan juga untuk mengakses digital itu sendiri gitu ya. Nah, menurut Alul sendiri bagaimana? Kembali ke ini ya, tadi Bunda Delima ngomong bahwa masalah permodalan ya. Emang kita ketahui bahwa jangan kan hanya pesantren ya. Pengusaha-pengusaha muda yang udah maju aja masih butuh gitu loh. Masih butuh perhatian pemerintah untuk khususnya dalam bidang permodalan, dan mungkin ada hal-hal tertentu ya, misalkan masalah pengajuan pinjaman atau ada pinjaman lunak ya buat pesantren khususnya dalam ini ya untuk membuka usaha para santrinya ya. Dan ya intinya tidak memberatkan ya pihak pesantren ya, pihak kita ketahui bahwa beberapa ini kayak Bank Syariah Indonesia kan udah memiliki juga ada permodalan buat pesantren ya, dan itu harus emang pemerintah juga harus mengencarkan ya, bukan hanya dari satu ini ya, mungkin bukan hanya dari perbankan ya, mungkin dari BUMN yang lainnya juga bisa memberikan. Dari awal juga kita cerita dari CSR-nya itu ya, bisa membantu untuk mengembangkan potensi yang ada di pesantren ya, khususnya di bidang perekonomiannya. Oke, terakhir ya Jeng Del ya. Ini pertanyaan buat Anda terakhir, apa harapan Anda untuk kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran ya, dalam mendukung transformasi pesantren menjadi lebih unggul dan berdaya saing? Ya, seperti kita ketahui bahwa kabinet Merah Putih baru terbentuk, dan pendidikan di Kementerian Pendidikan saja itu sudah dipecah menjadi 3 ya. Pendidikan Dikdasman, kemudian kebudayaan, kemudian juga riset dikti. Nah, untuk di ekonomi juga mungkin nanti akan lebih banyak sub-sub yang bisa mempertajam itu. Jadi Kementerian Agama bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ekonomi supaya bisa merumuskan kurikulum atau metode skema pembelajaran yang tepat supaya bisa membentuk santri yang
memiliki pengetahuan agama yang oke, juga punya kemampuan entrepreneur yang kuat. Jadi dengan begitu, dan mereka harus beradaptasi dengan teknologi digital ya, sehingga mereka punya daya saing bukan hanya di tingkat nasional tapi juga tingkat global. Jadi kolaborasi antar kementerian itu menjadi keniscayaan. Oke. Bang Lulu, bagaimana harapan Anda, Bang Lulu? Pertanyaan yang sama. Iya, mungkin dengan kita tahu bahwa Prabowo juga ini ya, dia mencanangkan bahwa ada pertumbuhan ekonomi 8% ya. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan ya di tengah kondisi ekonomi yang ada saat ini. Tapi kita tetap harus optimistis ya bahwa apa yang dicanangkan Prabowo juga, kita kan pertumbuhan ekonomi mencakup semua sektor ya, dan ini menjadi dan mungkin salah satunya dari yang bisa mendukung adanya pertumbuhan ekonomi ini dari para pesantren ya, dan mereka juga kan beberapa ini memiliki strategi-strategi yang untuk bisa mengembangkan pesantrennya khususnya dari sisi perekonomian ya, karena kita ketahui juga bahwa pesantren juga telah memiliki biasanya usaha kayak peternakan kambing, sapi atau ikan, dan beberapa sektor ekonomi lain yang mereka kembangkan ya, dan itu menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan juga oleh pemerintahan yang sekarang ini ya, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi yang direncanakan 8% ini bisa tercapai tidak hanya karena untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dalam harus dari semua sektor ya, dan mungkin dari pihak pesantren juga bisa memberikan sumbangsi ya buat ini demi tercapainya pertumbuhan yang 8% itu. Oke, baik pemirsa Metro TV Lampung, kemandirian pesantren bukan cuma cita-cita ya, tapi sebuah keharusan ya. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebelum saya akhiri, mungkin ada Bunda Delima mau menyampaikan sepatah dua patah kata ataupun pantun. Silakan Bunda Delima. Nyanyi aja nggak boleh nyanyi. Kelamaan. Oke, baiklah saya pantun aja ya. Nggak boleh nyanyi ya. Saya punya pantun. Tolong dibantu cakepnya ya. Teman-teman kameramen juga tolong bantu cakepnya ya. Jalan-jalan bareng Bang Mustaan. Cakep. Minta dibeliin baju baru. Cakep. Kemandirian pesantren menjadi keniscayaan. Cakep. Demi menggapai Indonesia maju. Tepuk tangan dong buat saya. Lumayan lah ya pantunnya ya. Oke. Pantun dadakan. Aduh, enggak ya? Kurang ini ya. Kurang familiar ya dengan kalau pantun ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Lulu. Sama-sama. Terima kasih Bunda Delima Terima kasih sudah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot Kakak Deni. Kakak Deni sangat cerdas sekali pertanyaannya. Saya suka dengan Kakak Deni. Mempersiapkan diri jauh-jauh. Iya. Udah, saya sudah. sangat cerdas Kakak Deni. Baik, terima kasih atas pujian Anda Bunda Delima. Eksplorasi apa yang kita mau bahas. Iya. Baik, terima kasih kedua narasumber yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam kesempatan bedah tajuk kali ini ya. Saya Denny Zulniadi beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.